Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam, asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Pagi ini dengan iman kita hadir salat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini diterima dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, di antara perkara yang setiap hari kita berusaha sekuat tenaga kita agar iman kita dijaga dan kita terlindungi dari permusuhan abadi syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat-surat awal mengingatkan kita tentang musuh yang satu ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bahkan merasakan gangguan daripada syaitan dan pembela-pembela syaitan ini. Sampai akhirnya turun 3 qul itu, salah satunya karena gangguan syaitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sihir yang dikirimkan oleh seorang Yahudi. Apa targetnya? Kalau untuk menggoyahkan keyakinan Nabi agar berubah meninggalkan agama Islam, tidak mungkin. Syaitan paham betul bahwa nabi-nabi seluruhnya punya keimanan yang tidak akan ada satupun dari nabi itu yang bisa diganggu imannya. Tapi ada satu sisi lain, iman tidak terganggu. Prinsip mereka tidak terganggu, ibadah mereka tidak terganggu. Tapi syaitan ini tetap berusaha bagaimana membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tenang. Nabi saja diganggu, apatah lagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, dengan Rabbnya An-Nas, manusia. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rabb maknanya sama seperti Rabbayani. Kalau kita baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbayani. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku. Bahasa kita menyayangiku. Kalau bahasa Arab menyayangi itu harusnya kama rahimani. Rahman penyayang, Rahim pengasih, penyayang. Tapi makna asal kata rabbayani berasal dari kata rabbun. Artinya apa? Kalau Rabbun itu sang pencipta, Allah ciptakan sesuatu dan Allah jaga ciptaannya. Allah ciptakan sesuatu, Allah jaga ciptaannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia membuat sesuatu, setelah dia buat, dia lepas. Jepang dia bikin mobil, setelah itu
Enggak tahu menawar boleh. Maksudnya bagaimana? Nanti bagaimana kalau rusak? Rusak bawa aja ke bengkel, saya enggak perlu dihubung-hubungi lagi. Tapi Allah tidak. Allah ciptakan sesuatu kemudian dia atur. Bagaimana detak jantung setiap kita dari kemarin sampai pagi ini. Bagaimana nafas kita ketika kita bangun dan ketika tidur tetap diatur oleh Allah. Itu makna Rabbayani. Rabbayani. Allah ciptakan sesuatu kemudian Allah pun menjaganya. Kata Allah, wahai Muhammad, mintalah perlindungan kepada Allah dengan Rabb-nya manusia, yang mengatur manusia, yang mengendalikan manusia. Yang kedua, apa lagi yang kedua, Bu? Malik. Malikin nas. Malik, apa arti Malik? Malik, raja. Malik dengan Malik sama maknanya. Malik yang menguasai atau yang merajai, an-nas manusia. Malik, Allah itu raja. Raja di dunia, raja di akhirat. Tapi di dunia Allah berikan kuasa kepada manusia untuk menjadi raja. Tapi dalam rangka menguji manusia, apa mereka bersyukur atau kufur. Tapi nanti di akhirat kata Allah, Anal Malik, saya Malik. Mana raja-raja yang memegangkan kekuasaannya, mana sultan-sultan yang memiliki harta kekayaan. Hari ini akulah yang Malik, tak ada yang Malik pada hari ini. Maka ketika disebut Malikin nas, rajanya atau yang menguasai manusia, maknanya kekuasaan itu hanya di tangan Allah. Mintalah Muhammad berlindung kepada sang raja manusia. Yang ketiga, ilahin nas. Ilahi, ilahun, ilah. Apa makna ilah? La ilaha illallah. Apa makna ilah? Tidak ada. Jadi bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam penerjemahan yang betul, dalam pemahaman akidah yang sahih, tidak ada yang disembah dengan benar. Jadi tidak ada la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena bisa jadi ada manusia yang menyembah selain Allah. Menyembah juga mereka, tapi menyembah kepada Allah tapi tidak benar-benar menyembah Allah. Ada juga. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ilah. Maka wahai Muhammad, berlindunglah kepada Allah. Allah itu sembahan semua manusia. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 kali Allah menyebut namanya, menyebut sifatnya, menyebut kuasanya untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. 3 kali Allah mengatakan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Baru yang keempat ayatnya min syarri. Betapa hebatnya cara syaitan menggoda manusia. Min syarri al-waswas. Apa sasaran pertama syaitan mengganggu manusia? Was-was. Ainal waswas? Di mana was-was itu ada? Fi qulub. Di dalam hati, qalbu. Syaitan ini mengawali segala sesuatu perbuatan manusia, menggodanya mulai dari hati. Al-qalbu, hati ini ibarat mesin penggerak. Kalau mesinnya sehat, walaupun bodinya pas-pasan, Bapak Ibu bawa kendaraan ini ke Padang kemanapun, aman. Tapi walaupun bodinya bagus di luar, mantap, tapi mesinnya tidak ada olinya, mesinnya bermasalah atau karatan di dalam, maka sebagus apapun di luar penampilannya, dia tidak akan mampu menggerakkan ini kendaraan ke tempat tujuan. Malah bisa-bisa kendaraan ini akan mencelakakan siapa yang mengendarainya. Qalbun ini dia ibarat mesin penggerak. Dari hati maka mata melihat, dari hati tangan bergerak,
dari hati pikiran berpikir, dari hati kaki melangkah, semua berawal dari hati. Maka sasaran pertama syaitan bagaimana membuat hati manusia was-was terus, was. Sudah punya uang masih juga was-was, apalagi ndak punya uang. Sudah punya kuasa masih juga was-was, apalagi tak berkuasa. Sudah punya rumah masih juga was-was, apalagi yang masih ngontrak. Sudah punya segala-galanya masih was-was, apalagi tak punya. Syaitan memulainya dari hati. Maka kata Nabi SAW, "Idza saluhat jasada kullu, wa idza fasadat jasada kullu." Kalau yang satu itu bersih, kalau dia sehat, kalau dia kuat, maka yang lain ini akan sehat, kuat. Tapi kalau dia sudah rusak, kalau dia sudah lemah, maka yang lain ini pun lemah. Maka kalau kita baca sejarah Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang membuat sahabat Nabi itu kuat sehingga mampu menghadapi gelombang pasukan-pasukan setan ini? Bukan ototnya, bukan senjatanya, tapi iman, keyakinan, hatinya bersih lillahi ta'ala. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, yang pertama kali kita bersihkan adalah yang di dalam. Apa niat kita? Apa niat kita? Syaitan ini memang pekerjaannya dari dulu itulah, bukan hanya kita. Nabi-nabi dia goda, orang-orang soleh dia goda siang dan malam. Orang yang tidak sholat dia goda, bahkan orang yang sudah sholat pun digodanya. Cuma bedanya kalau yang sudah sholat, dia sudah bermusuhan dengan setan. Tapi kalau yang tidak sholat, ya lah kawan. Kalau lah kawan, kau kan tidak payah bana aja. Yang payah kau tidak berkawan. Sudah itulah sok-sok dakek lawa. Tentu payah majanya. Setan tahu. Tapi walaupun setan sudah menggoda manusia yang tidak peduli dengan aturan Allah, dia tidak mencukupkan hanya digoda saja. Setelah dia berhasil menggoda manusia melakukan satu perbuatan dosa, digoda lagi lebih daripada itu. Tadinya dia mencuri, digoda-goda lagi, kemudian berzina, setelah itu digoda lagi, membunuh. Setan tidak berhenti sampai nanti manusia menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, targetnya Bapak Ibu rahimakumullah, kama salis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan Bapak Ibu masih tetap menyebut saya takut kepada Allah. Syaitan masih menyebut takut kepada Allah. Ini ada nama manusia tapi tidak takut sama Allah. Mana lebih hebat? Ini syaitan masih sempat dia mengatakan ini akhafullah. Manusia tidak takut sama Allah. Malah disebutkan di dalam ayat sifat manusia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Muhammad, wahai Nabi, kalau betul-betullah Tuhan engkau itu coba datangkan azab, buktikanlah bahwa engkau punya Tuhan, datangkan azab. Tidak takut sama Allah. Setan aja bilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Apa target setan di situ disebutkan? Falamma kafar. Target puncak sukses syaitan itu apabila ada seorang mukmin kufur, ingkar dia kepada Allah, mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila itu telah tercapai oleh setan, maka dia, kalau ibarat orang hari ini pesta besar nih. Dan sudah terjadi, sudah banyak korbannya. Termasuk di negeri kita berapa banyak orang Minang
Dari lahir dia Minang Muslim, bisa jadi keluarganya pun orang taat. Nah, sekarang menjadi pendeta di Jakarta, bahkan sampai bikin gereja Minang. Ada gereja Minang, perkumpulan orang-orang Minang buat gereja. Yang sekarang itu siapa nama, saya lupa namanya, tapi ya orang Minang lah. Ini salah satu target syaitan, bagaimana membuat manusia ingkar, kufur, murtad dari agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini akan terus menggoda kita, siapapun kita. Baik orang awam ataupun orang-orang berilmu. Orang rakyat biasa ataupun orang-orang yang diberi jabatan. Orang berilmu digoda juga, ya. Cuma beda-beda kelasnya. Kalau orang biasa tentu setannya pun ya biasa-biasa aja. Setan-setan ya mungkin setan-setan kampung lah. Tapi kalau setannya menggoda buya-buya, ustaz-ustaz, ini kelas-kelas profesor ini. Yang senior-senior. Ini kelasnya sudah kelas-kelas high nih. Orang-orang elit. Kenapa? Syaitan ini ketuanya namanya iblis. Siapa namanya? Iblis. Itulah yang setan yang tidak mati-mati sampai nanti kiamat. Tidak ada mati-matinya. Tapi kalau klenek-kleneknya kok mati. Ada yang tua, ada yang muda mati. Itu biasa. Tapi setan yang iblis ini dia induknya tapi punya pasukan yang sangat banyak. Dari kalangan manusia ataupun jin. Kalau dengan jin, insya Allah semua kita punya senjata menghadapinya. Apa itu? Ayat kursi. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka Allah akan melindungi rumah itu dari gangguan setan. Baca ayat kursi, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, di tengah-tengahnya ayat kursi. Baca itu, maka setan yang tidak nampak akan pergi. Yang susah itu menghadapi setan sama Jawa. Bisa jadi tetangga wak, bisa jadi wak sama-sama pai kapora setan tuh. Bisa jadi wajahnya lebih menarik daripada wak. Tapi kata Allah, syaitan itu ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Yang dari manusia ini yang payah. Dibaca ayat kursi, anyo kadang lebih hafal lo dari awal. Baca rumah usianya, kadang diprotesnya. Ada dulu ustadz meruqyah. Ternyata yang diruqyah kok lebih baras ya bacaan ayat kursinya dari ustadz yang membaca tadi. Kece yang kesurupan ke. Buya, pelo Allah bacaan buya dulu baru meruqyah hambo ceknya. Akhirnya ustadz kemaranti langsung meruqyah tuh. Langsung meranti. Ustaz, ambo sabananya lo jadi buya lah, tapi dia orang kampung alam maimbo ambo buya, di ambo aja jadi imam musoji. Kiranya jin kau pun dikecanya ambo buya aja. Tak tahu ambo do buya. Ustaz lah yang meruqyah kata beliau. Ambo lah diprotes dia yang kesurupan petang aja. Akhirnya ambo yang meruqyah. Jadi setan pun kalau dari jin mungkin mudah, tapi kalau dari manusia ini dia punya ilmu lebih. Dia berhadapan langsung dengan manusia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan itu adalah kata sifat. Artinya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan, maka itu syaitan. Maka bisa jadi manusia jadi syaitan, kendaraan pun jadi syaitan, rumah pun jadi syaitan. Apa buktinya? Apa tandanya bahwa segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran itu syaitan? Contoh, gara-gara anak kita tidak sempat lagi sholat di awal waktu, maka anak ini pun setan. Pak adik pas ketika jam sholat cuma nangis saja, jadinya menangis. Pas tadi tidak awal tiba waktu sholatnya biasa-biasa, anto saja. Setan loh. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Wahai orang beriman, sebagian daripada istri kamu, anak-anak kamu, musuh bagi kamu. Hati-hati kamu, kata Allah. Ini istri kita paling kita cintai, anak kita paling kita sayangi, keluarga paling kita sayangi. Tapi kata Allah, hati-hati. Jangan gara-gara kamu terlena dengan keluarga kamu, kamu lupa dengan Allah. Itu jadi musuh. Padahal yang musuh tadi kita sebut adalah setan. Berarti keluarga kita pun bisa jadi berat. Kalau orang lain mungkin masih bisa kita jaga. Ini keluarga kita. Anak, menantu. Ya Allah, syaitan ini begitu halus. Nah, ini setan tersinggung dengan saya nih. Karena dari tadi saya sebut-sebut setan. Nah, ini tersinggung dia, sakit hati dia nih, dendam dia ke saya nih. Tidak apa-apalah setan. Tidak apa-apalah setan. Kalau ada yang benci dengan penyampaian saya ini, maka saya akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluarga pun bisa jadi setan di saat ia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak seorang ayah yang baik melakukan perbuatan dosa gara-gara istri. Banyak atau sedikit? Itu ibu yang di penjara tuh, hari ini bapak-bapak yang di penjara tuh, mayoritas mereka sarjana, bukan S1. 90% yang hari ini di penjara karena korupsi rata-rata S1, S2, bahkan ada yang profesor. Kalau ditanya mereka, Pak, badek mancilok pitih rakyat juo, Pak. Itulah Pak Ustaz, dek bini juo. Bini. Badek mambiak pitih juo. Itu anak minta pitihnya kuliah di Jerman. Uang kuliahnya 500 juta Pak Ustaz. Di mana dicari? Gaji 10 jutanya. Kini ada proyek 5 miliar. Kalau lolos proyek kok, boleh ambil 5 miliar. Tapi walaupun itu mencuri, korupsi namanya. Kalau tidak mau itu, maka dapat PT Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara siapa tadi? Gara-gara siapa? Bini. Mencari gelang tetangga. Menjelang lalu kecek bini dah carilah gelang tetangga tu Alah hampir sampai kasihku dah. Awak masih dua-dua je baru tetangga tu lah sampai kasihku. Kalau banyak beroleh tu lah bau bunyi-bunyi bantu lonceng apa dia kabau tu ya. Ya. Akhirnya apa kalau sakit kapal cara proyek alun juga keluar lagi. Kironya turun proyek. Dana desa 2 miliar. Turun proyek pembangunan drainase ke Tanjung Jati. Bara proyeknya 5 miliar. 5 miliar potong 5%. Ala dia tengok-tengoknya harusnya semennya 1000 sak dikurangnya jadi 700. Makan semen, makan kerikil, makan basi. Sacangok-cangoknya yang di rimbo-rimbo itu awagnya pisang. Sacangok-cangoknya barat kalau nyambiak. Dimakannya dulu panuh kiri kanan. Sudah itu dipaciknya suok kida jo kakinya. 4 tambah disiko 2. Barat taruh ya 6. Sudah itu poin lagi. Lah tuh. Itu yang di rimbo-rimbo tuh. Tidak berakal, tidak beriman. Aiko tiap hari sembahyang. Kalau lah masuknya ke sel tahanan tuh langsung pakai peci Pak Haji. Ambo itu yang membuat kamu tersinggung. Dulu tidak pernah maduk kamu soji. Pas datang kok pakai peci Pak Haji, pakai baju koko. Sudah tuh digosok-gosoknya kan yang kok ke lantai supaya hitam. Bantu orang lar rajin sholat tahajud. Ini penghinaan ini. Dulu ketika dia jahat itu tidak nampak orang Islamnya. Ketika masuk baru dulu tidak berjilbab. Masuk ke sel tahanan, bantu ukhti muslimah solehah. Ini penghinaan ini. Malah keluar Pak. Di penjaranya taubat, nampaknya taubat. Sudah tuh keluar, dulangnya balik.
Syaitan ini memang luar biasa, dia menggoda manusia. Siapa yang tidak mampu diganggu dan digoda oleh syaitan? Disebutkan dalam ayat, illal mukhlasin. Hanya orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah yang syaitan tidak mampu menggodanya. Ada seorang hamba, kemudian dia mau pergi ke masjid. Buta ini, dia pergi ke masjid. Kemudian masuk ke lubang. Terjatuh dia baca apa? Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata yang mendorong dia masuk itu iblis, setan, supaya tidak pergi ke masjid. Maka hari berikutnya masih juga dia zikir, hari berikutnya masih zikir. Tapi suatu hari pas dia mau jatuh, ditolong. Lupa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun terganggu oleh setan. Jadi orang ikhlas, tulus hatinya berzikir kepada Allah, inilah orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Maka kita baca tiap saat, mau tidur, mau kita beraktivitas, jangan lupa membaca minimal 3 qul ini. Sehingga Allah, Nabi menyebutkan siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali dalam sehari, sama ia telah khatam Al-Quran. Maksudnya apa? Fadilahnya di kalimat ini. Jangan sampai berlalu hari kita tidak baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mampu ditambah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ini manusia yang terakhir. Dari bisikan jin-jin yang tidak nampak ataupun bisikan-bisikan manusia yang di depan mata kita. Maka mohon selalu perlindungan kepada Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang. Bahkan saya Bapak Ibu menemukan dan bertemu dan bahkan keluarga meminta tolong. Ada beberapa keadaan saya dapati orang tua yang sudah uzur, yang usianya sudah 80 tahun, 90 tahunan, ketika sakit terbaring masih juga diganggu oleh setan. Padahal beliau ahli masjid, tapi di akhir hayatnya dia dalam keadaan sakit pun masih diganggu oleh setan. Masih sakit, sedang sakit diganggu oleh setan. Maka apalagi kita yang sehat, apalagi kita yang masih kuat, apalagi kita yang masih punya harta, punya kuasa ini, maka lebih rentan diganggu oleh setan daripada orang yang sakit tadi. Berlindung kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan setan dan menguatkan hati kita. Ini doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu lidahku ini berzikir kepada Engkau. Tolonglah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat yang aku rasakan, yang aku dapatkan ini. Tolonglah aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang seikhlas-ikhlasnya, sebaik-baiknya. Subuh ini kita sholat subuh atas pertolongan Allah. Kita bisa berzikir atas pertolongan Allah. Mensyukuri apa yang kita terima hari ini juga pertolongan Allah. Karena dengan pertolongan Allah lah kita akan selamat. Kalau pertolongan Allah sudah tidak ada, maka kemana kita mau meminta tolong? Maka dengan surah An-Nas ini sebagai ayat yang Allah turunkan untuk Nabi, juga sebagai ayat perlindungan diri buat kita dan keluarga kita. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqnahum. Orang mukmin dia beriman, keluarganya beriman, nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah di surga di saat mereka mampu melindungi diri mereka dari gangguan syaitan di dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf dan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.